Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai flowchart saya dari tugas mata kuliah microcontroller yang berjudul mengenai mengirim gambar foto PDAM dari ESP32 menuju ke MQTT. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dwi Rizky Rosilila dengan akronim 112. Yang kedua ada Fahmi Bagus Nurwicaksono dengan akronim 122. Yang ketiga ada Krisna Alan Kusuma dengan akronim 123. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai flowchart saya, yaitu yang pertama kita mulai terlebih dahulu. Selanjutnya kita ESP32 kita konekkan menuju ke pin pada breadboard yang sudah kita siapkan. Setelah itu ESP32 kita hubungkan ke push button yang selanjutnya push button tersebut kita konekkan ke terminal, dan juga ESP32 kita hubungkan ke resistor 10 kilo ohm, dan juga resistor tersebut kita konekkan ke GPO. Setelah itu kedua komponen tersebut, push button dan resistor 10 kilo ohm, kita konekkan menuju ke ground push button. Setelah itu kita konekkan kembali menuju ke resistor to VCC atau resistor to voltage. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai flowchart saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila. Baik, untuk langkah pertama kita mengunduh file zip yang berisikan file Java. Nah, di sini saya sudah mengunduhnya. Lalu kita cari filenya di unduhan. Kita buka filenya. Setelah kita buka, kita salin isi dari file tersebut. Lalu kita buka PC ini, Windows C, file program Arduino, lalu ke tools. Nah, kita tempel ke tools. Di sini saya sudah menempelnya. Nah, setelah kita tempel di situ, maka pada Arduino di tools akan terdapat ESP32 sketch data upload. Nah, lalu setelahnya kita mencari gambar PDAM yang telah kita kompres hingga 30 KB maksimal. Nah, kita kompres menggunakan link yang diberikan oleh Pak Nyoman. Kemudian kita membuka dokumen Arduino UTS data. Nah, kita menempelkan file PDAM-nya di sini. Lalu langkah selanjutnya
Setelah kita menempelkannya, kita buka Arduino alat. Nah, lalu kita buka papan ESP32 dan kita pilih ESP32 Dev Module. Lalu kita pilih juga Hook App. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita mendownload library. Di sini kita mendownload library PubSub. Nah, kita cari terlebih dahulu library yang sesuai. PubSub Client oleh Niki. Setelah kita mendownload library, lalu kita buka library tersebut pada file manager PubSub SFC, lalu kita buka PubSub Client dan kita ganti angkanya, atau kita pastikan angkanya 50.000. Di sini tadi saya sudah menggantinya. Setelah itu kita telah ditentukan oleh Pak Nyoman. Kita copy dan kita tempel pada Arduino. Setelah kita tempel, kita cari WiFi dan kita ganti WiFi password. Lalu untuk server, key dan tokennya kita ganti. Untuk nama WiFi kita menggunakan WiFi pribadi untuk menyambungkannya ke ESP32. Lalu kita buka Telkom IoT untuk mencari kode akses key-nya. Di sini kita login terlebih dahulu. Kita cari access key pada Telkom IoT. Nah, kita buat akses key-nya. Di sini saya beri nama UTS. Lalu kita salin akses key pada laman tersebut. Untuk menggantikannya dengan MQ.G yang ada pada program, kita hapus. Lalu kita ganti dengan akses key dari Telkom IoT. Untuk akses tokennya juga kita ganti. MQ.T token pada program kita hapus dan kita ganti menggunakan MQ.T token dari IoT Telkom. Lalu kita ganti WiFi-nya menggunakan WiFi dan password pribadi. Di sini saya menggunakan WiFi dengan username Hyoka dan password 1 sampai dengan 9. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan angka 9 sebagai penanda kelompok kita, kelompok 9. Pada tulisan PDAM. Lalu untuk topik juga kita tambahkan angka 9.
lalu kita upload program tersebut. Di sini uploadnya lumayan lama, jadi akan saya skip pada saat proses uploading. Nah, setelah kita upload, maka akan muncul presentase. Di sini menunjukkan presentasenya. Ini menunjukkan bahwa proses uploading berhasil. Setelahnya kita buka alat. Kok iki dipotong aja. Setelahnya kita buka alat. Setelahnya kita klik Get Data Upload. Lalu akan muncul presentase. Nah, proses upload berhasil. Lalu kita menuju monitor serial dan mereset ESP32 saya. Pastikan dulu 9600 baud. Kita reset ESP. Lalu kita tekan tombol push button. Nah, maka akan muncul tulisan gambar berhasil dipublish. Lalu akan muncul tulisan koneksi MQTT terhubung, dan jika tombol ditekan maka akan muncul tulisan gambar berhasil dipublish. Untuk setelahnya kita membuka MQTT, lalu memberi broker address-nya MQTT Telkom IoT, dan untuk user dan password kita berikan access key pada Telkom IoT. Untuk username-nya kita menggunakan access key dari Telkom IoT. Kita salin lalu kita tempel pada username. Lalu untuk passwordnya kita hapus dan kita ganti menggunakan akses token dari Telkom IoT. Kita tempel pada password. Lalu kita apply. Lalu kita klik connect. Nah, jika connect maka akan terbuka gambar gembok. Lalu kita pencet subscribe. Nah, lalu akan terhubung. Setelah muncul kodenya, lalu kita salin. Semua kodenya kita salin. Lalu kita buka link dari base 64 guru yang telah diberikan oleh Pak Nyoman. Di sini kami menggunakan base 64 agar mengetahui gambar tersebut telah terkirim atau belum. Nah, di sini ternyata gambarnya telah terkirim
gambar meteran PDAM-nya. Setelah terkirim, kita buka di New tab, Colab Research, Google Colab, lalu kita bikin notebook baru. Kita tunggu prosesnya. Setelah itu kita copy coding yang telah diberikan Pak Nyoman. Kita copy lalu kita tempel kepada Google Colab. Kita menggunakan ctrl-v. Setelah tertempel, kita run program tersebut. Kita tunggu proses run-nya, memakan waktu yang sedikit lama. Sampai proses run berhasil. Nah, di sini muncul tulisan mulai ulang sesi dan kita pencet mulai ulang. Lalu kita centang tombol di atas, kita tambahkan kode. Kita menambahkan kode yang telah diberikan oleh Pak Nyoman. Kita salin. Tempel ke Google Colab. Lalu untuk topiknya kita ganti, reply kita ganti. Kita ganti juga mg.k dan mg.token-nya. Menggunakan seperti pada program Arduino kita. Kita salin lalu kita tempel. Nah, selanjutnya sama untuk mg.token-nya, kita ganti lalu kita salin menggunakan mg.token dari Telkom IoT. Lalu setelah semuanya telah terganti, kita run. Akan muncul tulisan berhasil terhubung MQTT broker. Kita tekan tombol power dan akan muncul data foto masuk, tulisan data foto masuk. Nah, di sini meteran PDAM kita akan terbaca dan data reply terkirim ke broker. Nah, pada Arduino juga akan terbaca pesan masuk dan pembacaan meter akan terlihat. Baik, untuk sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.